Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Prasetyo dari kelompok 5 dengan NIM 2504010101047. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas UAS struktur data dan algoritma dengan judul Sistem e-health Manajemen Pasien. Aplikasi ini dibuat menggunakan C++ dengan menerapkan seluruh data dan algoritma pada studi kasus e-health. Aplikasi ini dibuat untuk melakukan simulasi pengelolaan pelayanan kesehatan secara sederhana. Di dalamnya terdapat pengelolaan data pasien, antrean, rekam medis, serta alur rujukan antar fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah menerapkan konsep struktur data dan algoritma yang sudah dipelajari ke dalam sebuah aplikasi e-health. Aplikasi memiliki beberapa fitur seperti pendaftaran pasien, data pasien, antrian, rekam medis, riwayat aktivitas, searching, sorting, serta graph. Rujukan menggunakan BFS dan DFS. Untuk menjelaskan fitur dan kegunaannya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafli Isman dari kelas IF 210 dengan NIM 2504010100489. Pada presentasi kali ini, saya ingin menjelaskan fitur-fitur yang ada di uh, program Health Management Pasien C++ pada tugas UAS struktur data dan algoritma dari kelompok 5. Oke. Pada video kali ini kita login terlebih dahulu untuk websitenya. Oke. Di sini saya menjelaskan dulu pada fitur yang pertama, yaitu tampilan tambahkan pasien, yang berarti mendaftarkan data pasien baru serta ID, nama, umur, dan keluhan ke dalam standar vendor dan vektor dan memasukkan ID pasien ke dalam antrian. Contohnya seperti ini. Kita pilih satu dulu. Contohnya, kita tulis nama kita seperti oke. Lalu kita tulis umur kita misalnya. Umur saya adalah 20. Keluhannya misalnya kepala. Oke. Ketika ada tulisan pasien berhasil didaftarkan dengan ID 1 yang berarti pasien sudah diproses atau sudah masuk datanya pada atau sudah didaftarkan dengan ID nomor 1. Cara kita melihat datanya yaitu kita pilih nomor 2, yaitu kita klik enter. Di sini udah tertulis data pasien ID dengan 1. Atas nama Rafli, umur 20 tahun, keluhan sakit kepala. Untuk selanjutnya yaitu panggilan antrian. Pada fitur panggilan antrian ini, kita bisa mengklik panggilan antrian jika datanya sudah tampil di bagian C++-nya. Contohnya seperti ini. Kita pilih yang ketiga, maka panggil pasien, data pasien, maka akan muncul dan akan bisa untuk menampilkan pasien yang dipanggil. Yang selanjutnya itu tambahkan rekam medis. Contohnya, mencari data pasien secara linear berdasarkan ID yang dimasukkan. Contohnya seperti ini. Kita klik nomor 4, lalu kita cari ID kita atau data kita, misalnya kita tadi 1. Nah, untuk diagonisnya contohnya kepala.
maaf, aduh agak salah. Tanggalnya tanggal 15. Setelah rekam medis sudah tercatat, maka kita akan pilih, maaf, kita berurutan terlebih dahulu untuk struktur tampilan rekam medis. Kita pilih aja, maka tampilan rekam medis nanti akan muncul secara otomatis. Untuk yang nomor 6 yaitu validasi input dan keamanan rutinen. Penanganan error atau mencegah program mengalami crash atau looping tanpa henti jika pengguna salah masuk input. Misalnya masukin huruf pada menu angka. Kita pilih nomor ini dulu. Nah, di sini kita pilih dulu apa yang kita pengen cari data kita. Misalnya pilih pendaftaran pasien. Oh maaf, angka. Contohnya nomor antrian aja. Hmm, oh, maaf. Nah, di sini sudah muncul. Jadi untuk tampilan tren menu, nanti kita pilih aja bagian apa yang kita pengen cari, nanti nama kita bakal akan muncul. Untuk tampilan 7 yaitu menampilkan riwayat. Kayak seperti ini. Nah, riwayat kita terakhir yang kita daftarkan ke dalam menu C++-nya. Untuk yang nomor 8 yaitu mencari pasien. Contoh, kita mencari pasien kita dengan ID nih. Nah, nanti bakal akan muncul pilihan lagi. Misalnya kita, maksudnya itu kita mencari data yang awal. Nah, contohnya ini. Nanti data kita akan muncul tanpa harus repot-repot mencari nama. Untuk fitur yang 9 pun sama. Dan 10. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada fitur-fitur C++ sesuai tugas, soal, UAS, struktur data, dan algoritma. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rafli atas penjelasannya. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai struktur data, algoritma, dan analis Big O yang digunakan dalam program serta makalah akan dijelaskan oleh saudara Mas Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Galih Kusuma Yuda akan menjelaskan tentang struktur data yang digunakan pada program eHealth. Untuk struktur data yang digunakan sesuai penugasan meliputi vektor atau dynamic array. Fungsinya adalah menyimpan kumpulan data pasien secara dinamis, kemudian stack untuk menyimpan riwayat aktivitas sistem dengan metode LIFO, kemudian tree untuk memodelkan struktur hierarki menu eHealth, kemudian queue untuk mengelola antrean pendaftaran dan pemanggilan pasien dengan metode VIVO, kemudian single link list menghubungkan node rekam medis secara dinamis, dan terakhir adalah graph dengan agensi matrix, yaitu memodelkan hubungan atau alur rujukan antar fasilitas. Selanjutnya, implementasi program pada data pasien dan antrean. Yang pertama, untuk vektor dan queue digunakan pada proses pendaftaran.
Untuk penambahan pasien, maka data pasien dimasukkan ke vektor terlebih dahulu, lalu akan didapatkan ID yang dimasukkan kepada queue atau antrean. Sehingga untuk pemanggilan antrean, maka pasien dipanggil dari posisi terdepan terlebih dahulu sehingga mengikuti prinsip FIFO atau first in first out. Selanjutnya untuk rekam medis, stack dan tree digunakan struktur data sebagai berikut. Untuk link list digunakan untuk rekam medis dan disimpan sebagai node. Tiap node-nya berisi ID pasien, diagnosa, tanggal, dan pointer ke node berikutnya. Kemudian untuk stack digunakan untuk riwayat aktivitas. Maka aktivitas sistem dimasukkan menggunakan push sehingga riwayat ditampilkan dari aktivitas terakhir ke yang lebih lama terlebih dahulu dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Contohnya adalah tambah pasien, panggil pasien, akan masuk ke aktivitas terbaru yang paling berada di atas. Kemudian untuk tree digunakan untuk menu aplikasi untuk memberikan gambaran bagaimana hierarki menu-menu yang ada di eHealth. Di sini kita lihat untuk eHealth sebagai rootnya, di dalamnya ada pendaftaran pasien, data pasien, antrean, rekam medis, dan laporan atau graf rujukan. Lanjut untuk searching dan sorting. Untuk pengolahan data pasien, searching menggunakan linear search, pasien dicari berdasarkan ID, yaitu program memeriksa data pasien satu persatu sampai ID ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Kemudian untuk sorting menggunakan metode bubble sort, yaitu data pasien diurutkan berdasarkan umur secara ascending. Algoritma membandingkan dua elemen berdekatan lalu menukarnya jika urutan yang salah. Sehingga untuk sorting, umur yang paling muda akan berada paling pertama. Kemudian untuk graf sebagai rujukan fasilitas kesehatan menampilkan hubungan model antar unit fasilitas. Di sini terlihat relasinya adalah untuk poli umum bercabang ke poli gigi dan laboratorium. Kemudian dari laboratorium bercabang ke apotek dan rawat inap. Graf ini merupakan representasi program agensi matrix. Kemudian BFS dan DFS. BFS, Breadth First Search, menggunakan metode Q akan mengeksplorasi node tetangga terlebih dahulu sehingga penelusuran dilakukan berdasarkan tingkatan atau lapisan dan dimulai dari poli umum terlebih dahulu. Kemudian DFS atau Depth First Search menggunakan metode rekursi atau stack sehingga menelusuri satu cabang sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum kembali atau backtrack dan juga dimulai dari poli umum. Kemudian analisis Big O menyampaikan ringkasan kompleksitas dari program kami, mulai dari fitur atau algoritma yang digunakan pada penambahan pasien hingga rujukan baik BFS maupun DFS. Di sini dapat kita lihat kompleksitasnya, levelnya di kolom kanan. Yang paling sederhana adalah penambahan pasien dan hingga yang paling kompleks seperti pengurutan pasien hingga rujukan BFS dan DFS. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya demo akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan melihat implementasi program secara langsung untuk melihat beberapa fitur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita pindah ke Visual Studio untuk melihat source code-nya. Nah, untuk demonstrasi, saya akan menjalankan program sistem eHealth-nya, manajemen pasien. Setelah program diklik, akan muncul menu utama pada sistem eHealth manajemen pasien. Pertama, saya akan pilih menu 1, yaitu tambah pasien. Saya masukkan contoh ada data pasien yaitu dengan nama Andi, umur pasien 25, keluhannya demam. Setelah data dimasukkan, program memberikan ID pasien dan pasien tersebut otomatis masuk ke dalam antrian. Selanjutnya, saya akan menambahkan data satu pasien lagi, supaya proses antrian dan sorting lebih mudah terlihat. Ketik 1, di sini input nama Woody, umur 35 tahun, keluhannya batuk. Sekarang terdapat lebih dari satu pasien di dalam database.
Selanjutnya saya akan memilih menu 3, yaitu panggil antrian pasien. Nah, pasien yang berada di posisi paling depan akan dipanggil terlebih dahulu. Ini menunjukkan penggunaan queue dengan prinsip FIFO, yaitu pasien yang masuk lebih dulu dipanggil lebih dulu. Selanjutnya, saya pilih menu 4, yaitu tambah rekam medis. Saya masukkan ID pasien yang sudah dibuat, kemudian diagnosa dan tanggal. Diagnosanya di sini saya input flu burung. Tanggal inputnya tanggal 26 Juli 2026. Setelah itu saya pilih menu 5, tampilkan rekam medis yang sudah disimpan tadi. Nah, bagian ini menunjukkan penggunaan link list untuk menyimpan rekam medis. Di sini rekam medis itu tersimpan. Diagnosanya flu burung tanggal 26 Juni. Selanjutnya saya akan masuk ke menu tampilan menu. Saya ketik 6, lalu enter. Nah, di sini kita dapat melihat struktur menu eHealth dalam bentuk hierarki. Rootnya adalah eHealth, kemudian terdapat menu seperti pendaftaran pasien, data pasien, antrean, rekam medis, laporan atau graf. Selanjutnya saya pilih menu angka 8, yaitu cari pasien. Di sini akan diminta untuk masukkan ID pasien. Misalnya saya pilih contoh angka 1, ID pasien 1. Nah, program akan mencari data tersebut dan menampilkan informasi pasien apabila ditemukan. Ini merupakan penerapan linear search dan pasien berhasil ditemukan dengan ID 1, nama Andi, umur 25 tahun, keluhannya demam. Selanjutnya untuk demo sorting. Di sini saya akan pilih menu nomor 10. Simulasi graf rujukan BFS dan DFS. Program akan menampilkan hasil penelusuran rujukan menggunakan BFS dan DFS. BFS menelusuri berdasarkan tingkat, sedangkan DFS menelusuri cabang secara lebih mendalam terlebih dahulu. Setelah melihat hasil implementasi program, kita kembali ke PPT untuk sebagai penutup. Dari presentasi dan demonstrasi yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa aplikasi eHealth ini menggunakan gabungan berbagai struktur data dan algoritma dalam satu program C++. Aplikasi tersebut digunakan untuk simulasi pengelolaan pasien, antrean, rekam medis, dan rujukan fasilitas kesehatan. Dengan demikian, presentasi UAS struktur data dan algoritma dari kelompok 5 mengenai sistem eHealth manajemen pasien. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.